Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Mana dengan kabar kalian hari ini ya? Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan baik-baik saja. Baik, untuk memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Dimulai. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan membahas tentang tema 4, berbagai pekerjaan. Pada subtema 3 yaitu jenis-jenis pekerjaan. Nah, di sini Pak Guru mempunyai contoh beberapa jenis pekerjaan ya. Yang pertama diantaranya yaitu ini ada seorang supir ya. Terus yang kedua ada apa? Yang kedua ada dokter ya, ada dokter. Terus yang ketiga ada seorang guru. Ini juga termasuk ke dalam jenis pekerjaan. Kemudian yang keempat itu ada polisi ya. Ini pekerjaan di bidang jasa. Itu jenis-jenis pekerjaan. Nah, yang dilakukan orang tua kalian juga sama. Ada yang berdagang, ada yang bertani, kemudian ada yang berkebun. Itu juga termasuk ke dalam jenis pekerjaan. Nah, untuk tujuan pembelajaran di pagi hari ini yaitu yang pertama ada setelah membaca cerita tentang pemimpin idola, siswa mampu memberikan pendapat tentang sikap tokoh dari cerita yang dibaca dengan terperinci. Yang kedua, setelah membaca cerita tentang pemimpin idola, siswa mampu mempresentasikan pendapat tentang sikap satu tokoh dari cerita yang dibaca dengan lancar dan percaya diri. Kemudian yang ketiga, setelah membaca teks Pancasila, sila yang ke-1, siswa mampu memberikan penjelasan tentang sikap yang sesuai dengan dan kurang sesuai dengan sila pertama Pancasila. Setelah membaca teks Pancasila sila yang ke-1 atau yang pertama, siswa mampu menyusun refleksi tentang pengalaman diri melaksanakan sila pertama Pancasila dengan jujur. Nah, itu tujuan pembelajaran kita di hari ini. Nah, di tema 4 ini yaitu di pembelajaran 4 ya, tentang pemimpin idola atau pemimpin yang jujur ya. Di sini ada dua tokoh, yaitu ada tokoh Gugut dan tokoh Ida. Nanti kalian baca ya ini teksnya. Nanti Pak Guru akan bagikan di WA group. Ya, ini ceritanya tentang pemimpin idola. Ini teksnya juga ya, ada 2 halaman. Ini sambungan dari halaman yang tadi yang pertama. Ya. Di atas tentukan sikap dari tokoh berdasarkan teks di atas. Yang pertama ya.
Gugut. Kemudian ada tokoh Ida. Pendapatmu tentang sikap kedua tokoh di atas. Jadi kedua tokoh di atas itu bagaimana sikapnya, tokoh Ida bagaimana sifatnya, terus bagaimana dengan tokoh Gugut ya. Kemudian untuk materi yang kedua yaitu ada PPKN ya, sila yang pertama atau yang satu ini pengamalan Pancasila yang pertama. Coba Wiwin, sila pertama bunyinya bagaimana? Coba. Apa bunyinya bagaimana? Sila itu bunyinya bagaimana sila yang pertama? Siapa yang tahu? Coba. Nah, terus Dua. Yang meradab. Tiga. Yang ketiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Nah, yang keempat bagaimana bunyinya? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kemudian yang kelima, keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Dengan Pancasila, sila yang pertama, yaitu yang berbunyi tentang ketuhanan yang Maha Esa. Ini mengajarkan bahwa pemeluk agama harus taat dengan aturan agamanya. Nah, di sini ada contoh ya. Bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian berdoa sebelum dan sesudah makan. Berikutnya, tidak memaksakan agama kepada orang lain. Kemudian melaksanakan ibadah sesuai agama yang dianut. Nah, ini pengamalan Pancasila, sila yang ke-1 atau sila yang pertama. Nah, setiap agama pasti mengajarkan pemeluknya untuk berbuat jujur. Sikap tidak jujur akan membawa dampak bagi diri kita dan orang lain. Kemudian semua orang harus jujur, termasuk orang-orang yang bekerja. Mungkin tindakan tidak jujur ketika sekolah adalah mencontek, dan tindakan tidak jujur ketika sudah bekerja bisa korupsi, mengambil hak yang bukan miliknya. Nah, itu bunyi dari pengamalan Pancasila sila yang pertama ya. Jadi kalian kalau di sekolah berarti perbuatan yang tidak sesuai dengan Pancasila, yaitu ketika ulangan kalian mencontek, yaitu termasuk ke dalam perbuatan yang tidak jujur. Pancasila sila yang ke-1 atau yang pertama itu. Nah, kita di sini harus berbuat jujur ya. Contoh sikap tidak jujur kalau di rumah itu apa contohnya di rumah? Contohnya bagaimana? Contohnya apa? Tadi kan mencontek ya, itu perbuatan tidak jujur. Kemudian kalau di rumah perbuatan yang tidak jujur apa? Kalau di rumah berarti berbohong terhadap orang tua ya, mengambil yang bukan hak kita, itu termasuk perbuatan yang tidak. Selanjutnya kita akan menyimak video untuk memperdalam pemahaman kamu tentang pengamalan Pancasila. Ini ada linknya ya, nanti kalian bisa buka di rumah. Kemudian untuk tugasnya, setelah kalian menyimak video di atas, selanjutnya kalian jawab pertanyaan di bawah ini. Ini Pak Guru ada mempunyai 2 pertanyaan. Kemudian nanti ini akan dibagikan di link ya. Di link LKPD-nya nanti Pak Guru bagikan di WA group. Nah, itu ya. Nah, mungkin itu saja untuk materi kali ini. Nah, nanti kalian untuk evaluasinya kalian kerjakan, nanti linknya Pak Guru kasih di WA grup. Belajar ya walaupun di rumah, dan jaga selalu kesehatannya. Ya.
Jangan lupa selalu menggunakan masker. Kemudian kalau habis dari luar, jangan lupa untuk mencuci tangan. Ya. Nah, dari kesimpulan dari materi yang kita bahas kali ini, yaitu tadi ada cerita tentang pemimpin idola yang menceritakan tentang kejujuran ketika berada di sekolah. Ya, kemudian yang kedua ada materi PKN, ya, pengamalan Pancasila, sila yang pertama untuk memeluk agamanya. Nah, mungkin itu saja yang bisa Pak Guru sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.